Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali berjumpa dengan kalian semuanya, walaupun hanya melalui virtual. Baiklah anak-anak, pagi ini sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pagi ini Ibu akan menyampaikan materi teks inspirasi. KD-nya yaitu 3.12 menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspirasi. Indikatornya menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks narasi, memahami rancangan cerita inspirasi berisi ungkapan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan, memahami model teks narasi cerita inspirasi. KD 4.12 mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspirasi dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Indikatornya membuat rancangan cerita inspirasi berupa ungkapan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan, menulis cerita inspirasi berdasarkan rancangan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan daripada pembelajaran pagi ini yaitu kalian setelah mempelajari teks inspirasi, kalian bisa mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks dengan memperhatikan literasi yang dilakukan dengan bekerja sama, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah dengan selalu bangga menjadi bangsa Indonesia, mensyukuri anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian dari teks inspirasi. Cerita inspirasi berisi cerita yang memotivasi, mengunggah kesadaran, dan memberikan pencerahan kepada baik itu pembaca maupun pendengarnya. Cerita inspirasi berbentuk singkat, disajikan dalam bentuk narasi, dan mengunggah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Dalam cerita inspirasi memiliki ciri-ciri, yaitu A. Judulnya harus menarik, B. Ceritanya sistematis, C. Bentuk cerita tidak terlalu panjang, D. Ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat, E. Isi cerita mengundang simpati, kepedulian, maupun empati, F. Cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik, dan G. Pesan disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Jenis-jenis teks inspirasi ada dua, berdasarkan sifat peristiwa dan berdasarkan tokoh. Berdasarkan sifat peristiwa, teks inspirasi dibedakan dua, teks cerita inspirasi non-fiksi dan teks cerita inspirasi fiksi. Sedangkan berdasarkan tokoh dibedakan menjadi teks cerita inspirasi tokoh terkenal, teks cerita inspirasi orang-orang sufi, dan teks cerita inspirasi yang tokoh-tokohnya itu adalah para binatang atau hewan. Nah, di dalam teks cerita inspirasi kalian harus memahami struktur, kebahasaan, dan isi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan struktur dari teks cerita inspirasi. Apa saja strukturnya? Yaitu 1. Orientasi, 2. Komunikasi, 3. Resolusi, dan yang keempat
nahkoda. Di dalam teks inspirasi itu harus mengandung unsur-unsur, yaitu tokoh dan penokohan, latar, alur, dan sudut pandang, tema, serta amanat. Berikut ini Ibu akan berikan contoh teks cerita fantasi yang berjudul Perang Surabaya. Pada tanggal 10 November, meletuslah sebuah perlawanan rakyat di Surabaya untuk mengusir Belanda dan para sekutunya dari tanah air. Perang ini berawal dari kemarahan Inggris akibat dari terbunuhnya pimpinan mereka, Brigadir Jenderal Malabi. Akibat tewasnya pimpinan mereka, pihak Inggris dan sekutunya memberikan sebuah ultimatum kepada seluruh pejuang yang ada di Surabaya. Waktu itu untuk menyerah. Bukannya menyerah, ultimatum tersebut malah dianggap sebuah penghinaan oleh para pejuang dan rakyat. Mereka membentuk sebuah milisi-milisi perjuangan untuk menghadapi pihak Inggris yang mengancam untuk menyerang. Mengetahui ultimatumnya ditolak, pihak Inggris dan sekutu marah besar. Kemudian pada 10 November pagi, mereka melancarkan serangan besar-besaran melalui laut, darat, dan udara dengan mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Kota Surabaya diserang habis-habisan oleh pihak sekutu. Mereka mengebom gedung-gedung pemerintah dan membunuh para pejuang. Kemudian waktu itu sangatlah mengerikan. Pembunuhan terjadi di mana-mana dan membuat para pejuang terdesak. Namun di luar dugaan, rencana mereka untuk menaklukkan kota Surabaya dalam 3 hari gagal. Seluruh pejuang dan rakyat Surabaya turun ke jalan untuk melakukan perlawanan. Semangat juang para pahlawan itu muncul berkat seorang pemuda yang bernama Bung Tomo. Dia dengan gagah berani memakikan pidato untuk membakar seluruh semangat para pejuang. Pertempuran Surabaya berlangsung sekitar 3 minggu dan dimenangkan oleh pihak sekutu. Meskipun kota Surabaya jatuh ke tangan sekutu, perlawanan rakyat Surabaya waktu itu membangkitkan semangat juang seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu contoh daripada teks inspirasi. Dari teks itu, kalian bisa memahami kira-kira siapa tokoh inspirasi dalam cerita tersebut? Ya, benar. Tokoh inspirasi dalam teks tersebut adalah Bung Tomo yang terkenal dengan pekiknya Allahu Akbar. Nah, dia mengerahkan seluruh rakyat Surabaya atau arek-arek Surabaya untuk memerangi para sekutu. Baiklah anak-anak, itu contoh dari teks terinspirasi. Berikutnya Ibu akan memberikan beberapa soal teks inspirasi. Contoh soal yang pertama. Perasaan empati adalah perasaan yang lumrah dan wajar di dalam diri setiap manusia. Jika manusia tidak memiliki rasa empati, maka patut dipertanyakan bagaimana psikologis orang tersebut. Perasaan empati mendorong manusia untuk saling membantu karena adanya pemikiran bahwa kondisi buruk yang dialami orang lain bisa saja terjadi pada dirinya sendiri. Makna kata empati dalam soal tersebut yaitu, ya, siapa yang bisa? Ya, betul. Yang A, sebuah perasaan yang sangat mendalam sehingga seseorang memiliki kemampuan untuk mengetahui dan merasakan perasaan orang lain. Contoh soal yang kedua. Denny sangat nekat dan seolah tidak ada takutnya. Semua kendaraan yang ada di depannya didahulunya. Aku sendiri yang menyaksikannya begitu ngeri, tetapi tidak baginya.
Dia seolah begitu asik ketika sudah duduk di atas motor dan memacu motornya. Sampailah kami di jalanan yang berkelok-kelok dan naik turun. Namun, jalan seperti ini tidak menjadi halangan bagi Denny untuk terus menambah gasnya, sedangkan aku, Fajri, dan Faisal tetap hati-hati melintasi jalan yang dipasangi gambar tengkorak itu. Sampai di sebuah tikungan yang menurun, entah dari mana munculnya sebuah mobil pengangkut sayuran melaju pada posisi yang sedikit ke tengah. Denny oleng dan sedikit memiringkan ke kiri stangnya. Namun naas, keseimbangannya hilang. Ia menyusur di aspal mulus dengan posisi terbaring di bawah motor dan brak, motor dan badannya tertahan pohon cemara di tepi jurang. Denny pingsan. Pelajaran hidup yang dapat dipetik dalam cerita tersebut yaitu ya betul, yang C, berhati-hatilah dimanapun dan kapanpun. Contoh soal yang ketiga, Hasan adalah seorang anak dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya tidak mampu untuk membiayai Hasan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Walaupun orang tuanya tidak mampu membiayai dirinya ke perguruan tinggi, Hasan tetap semangat belajar karena Hasan tetap semangat belajar dan tidak putus asa. Hasan berhasil meraih beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal yang dapat dijadikan pelajaran dari kutipan teks inspirasi tersebut adalah Ya betul, yang D, tetap semangat untuk selalu berusaha sebaik mungkin jika menghadapi berbagai tantangan atau masalah dalam hidup. Demikian anak-anak contoh daripada teks inspirasi. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, wis 12 menit iki suwi upload.